Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Happy New Year 2021. Semoga di tahun 2021 ini pertama ya, corona hilang ya dari muka bumi. Intinya sih itu aja gitu ya, biar tidak mempersulit ekonomi kita semua menjalankan aktivitas seperti biasanya di tahun 2020. Yang kehilangan kerja, yang belum usaha, semoga ya bisa kerja, bisa usaha, bisa mewujudkan cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Kalau ingin cita-cita, impian, hayalnya kabul, jangan hanya ngomong aja ya, lakukan ya, gerak ya, pasti ya. Selagi ada kemauan, ada keinginan ya, jalankan ya, pasti bisa seperti saya. Kalau tahun 2020 kalian gimana? Ada kejutan kah? Ada yang spesial? Semua mempunyai cerita masing-masing. Saya di tahun 2020 itu yang sangat luar biasa ya, buat saya ya, berhenti-henti untuk bersyukur. Tahun 2020 ini saya tuh ya banyak banget gitu ya pembelajaran buat saya, terutama saat menjalankan usaha. Semua itu ya saya dijadikan ilmu, karena saya tuh orang bodoh, sok-sokan pinter. Dengan kebodohan saya, dengan keberanian saya, alhamdulillah ya, menjadi sekarang itu tuh bukan hal yang mudah gitu ya, butuh proses-proses. Pokoknya di tahun 2020 ini buat saya tuh pembelajaran saya, flashback ya, 1 tahun ini ya, kejadian-kejadian apa, kejutan apa di hidup saya ya. Saya mau menceritakan tanggal 11 Januari anak saya tuh lahir. Luar biasa ya, ditunggu-tunggu, diidam-idamkan mempunyai seorang anak. Nah, saya tuh pengen mewujudkan impian saya, cita-cita saya ya, dengan ya rencana ingin membuka toko kosmetik ya. Dan akhirnya saya tuh 16 Maret buka toko kosmetik. Saya berjalan dengan rencana saya dan impian aku ya, cita-cita aku dari saya jualan online, dari saya masih kerja pun saya di situ tidak punya modal, cuma punya uang buat bayar kontrakan ini 20 juta. Pikiran saya tuh ya, modal gampang ya, bisa saya ngambil dari penjualan online. Yang saya sering bilang itu, sebelum corona itu penjualan online saya sampai 1 bulan tuh omset 100 juta, bahkan bisa lebih. Pembayaran COD dari Ninja Express itu 20 juta, belum pembayaran dari setiap hari ada saldo penjualan di Shopee, ada 1.500.000, 800 saya tarik terus. Dan rencana aku tuh buka kosmetik tuh, saya selalu bilang ya, modal saya tuh berjalan tuh ya begini ya, saya penjualan online 1 minggu penghasilan 20 juta, dan rencana saya tuh ya 10 juta buat modal toko kosmetik, 10 juta modal belanja barang online ya. Saya modal saya cuma keberanian dan rencananya itu pas-pasan rame corona ya, mau tidak mau saya harus tetap maju, harus tetap berjalan gitu ya. Saya nggak mempunyai corona entar ke depannya gimana, saya tidak ada pikiran untuk ke situ ya, saya sejalanin aja. Nah, disitulah ya corona 1 bulan ya, penjualan itu ya turun gratis ya, bahkan bisa 80%.
turun buka toko, modal tidak sesuai dengan rencana ya, gara-gara corona. Baru buka toko, habis itu ASMK di lockdown, tidak bisa belanja, dan di situ usaha saya gitu ya membutuhkan modal banyak. Bulan April saya ngelanjutin YouTube saya. Nah, saya tuh bete banget gitu ya, nggak ada kerjaan, cuma tiap hari tuh nggak muter-muter handphone, nungguin yang chat nggak ada, yang orang pesen tidak ada. Itu orangnya tuh nggak mau berleha-leha, nggak mau bete gitu ya. Dan akhirnya saya ngelanjutin YouTube saya 2019 sih udah mempunyai channel YouTube, tetapi sih di situ terbengkalai karena saya sibuk dengan usaha saya hingga akhirnya saya tinggalin. Dan pas-pasan corona ini orderan sepi, dan akhirnya saya tuh dengan di sela-sela enggak sibuk saya itu ya saya manfaatin, ya udah deh saya nge-YouTube lagi gitu ya. Bulan Mei, Juni, Juli itu ya benar-benar sangat melelahkan ya. Saya menjalani usaha dengan ambisius ya, tetapi modal tidak ada, dan penjualan online pun menurun banget ya. Satu hari tuh kadang tidak ada, satu hari ada satu hari ada 3 ya. Paling banyak orderan itu tuh 10. Modal berjalan saya tidak sesuai dengan rencana. Saya ngikutin hawa nafsu saya tuh, pengen jual toko saya tuh komplit, pengen barang yang dijual tuh komplit. Kalau ada yang nanya itu ada, itu benar-benar saya tuh memaksakan banget gitu, hingga sampai saya pusing sendiri, saya pusing semuanya lah, sangat melelahkan ya. Dan bulan Agustus berbagai permasalahan itu tuh datang. Masalah saya tuh dari keuangan gitu ya, lagi susah uang, dan penjualan online saya dari penjualan pembayaran mingguan, dari pembayaran dari Shopee, semuanya uangnya tuh tidak bisa diambil. Di situ tuh lagi butuh uang juga, nguras pikiran, gondok, kesel, pokoknya bener-bener melelahkan di bulan Agustus. Tapi alhamdulillah ya, pas-pasan tanggal 17 Agustus tuh saya tuh benar-benar merdeka. Dan disitulah saya ya mulai gitu ya introspeksi diri dengan usaha saya, dengan kesalahan-kesalahan saya, dari ngambil barang, dari ngambil semuanya. Di bulan September saya bisa gitu ya mengambil pembelajaran saya dari kejadian-kejadian buka toko ini, dan banyak banget gitu ya pembelajaran buat saya bukan hikmahnya ya, dari kejadian-kejadian saya, dari kepusing-pusingan saya, dari keliar-liaran saya saat ngelola usaha, saat ngelola uang. Disitulah jadikan pembelajaran dan ya ilmu buat saya ke depannya. Dan disitulah saya mulai pasrah dengan usaha saya, lebih bisa menerima kenyataan jualan saya. Dan Oktober, November, Desember ngejalanin usaha apa adanya, tidak memaksakan diri untuk menuhin barang, tidak ambisius lagi, dan bisa menerima kenyataan usaha saya. Dan disitulah alhamdulillah gitu ya menjalankan usaha saya tenang ya. Kalau usaha sih pasti ada gitu ya pusing-pusingnya gitu ya, tetapi di bulan itu tuh walaupun pusing juga saya tidak terlalu pusing gitu. Dari kejadian-kejadian dari bulan-bulan kebelakang itu saya dijadikan ilmu buat saya. Jangan sampai pusing lagi, jangan sampai ambisius lagi, jangan sampai liar lagi. Alhamdulillah ya, ketika saya pasrah, nggak ambisius, dan toko saya alhamdulillah udah penuh juga. Sudah sering cerita gitu ya, dari awal buka toko sampai sekarang
udah terlihat gimana. Mudah-mudahan gitu ya di tahun 2021 ini cita, impian, hayalan saya ingin terwujudkan ya. Terutama saya tuh pengen buka cabang lagi dan lebih banyak cabang. Mudah-mudahan terwujud ya. Dan di 2021 ini ada kejutan apa? Kita lihat ke depannya ya. Mudah-mudahan kejutannya kejutan yang baik-baik untuk saya ya. Cerita hidupku ya, semoga bermanfaat. Dan kalian kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan yang lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.